yaitu belajar dari Raja Wali. Berapa yang mau belajar dari Raja Wali? Alkitab katakan bahwa kita seperti Raja Wali. Yesaya pasal 40 ayat 31, firman Allah berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu lihat, dalam 1 bulan ini sebenarnya ayat ini dikupas tuntas, tapi saya ingin malam ini Bapak Ibu belajar dari Raja Wali. Tulis di kolom komentar dan katakan dengan saya dengan keras, saya mau belajar dari Raja Wali. Amin. Kalau kita perhatikan di bangsa-bangsa di dunia ini, ada banyak negara atau banyak lembaga-lembaga atau komunitas yang menggunakan burung Raja Wali atau burung elang sebagai lambang. Betul? Termasuk negara kita Indonesia juga menggunakan burung Garuda atau burung Raja Wali sebagai lambang negara. Men, nah, Garuda Pancasila tentunya dalam memilih lambang, saya percaya bahwa khusus para pendiri negara ini itu bukan sembarangan memilih, bukan asal memilih, tapi mereka sudah pilih karena mereka melihat ada kualitas. Karena penggunaan lambang burung Raja Wali atau Garuda ini pada bangsa kita Indonesia memiliki arti sesuai dengan sebuah mitologi, yaitu Garuda Wisnu Kencana. Kemudian diambil dari Raja Wali itu, kemudian jadilah Garuda Indonesia. Sebuah kisah yang terkenal terutama di Jawa dan di Bali. Dalam mitologi itu dikatakan bahwa Garuda itu melambangkan kebajikan, Garuda itu melambangkan pengetahuan, Garuda melambangkan kekuatan, Garuda melambangkan keberanian, Garuda melambangkan kesetiaan, dan Garuda melambangkan disiplin. Jadi kalau kita mau belajar seperti Raja Wali, belajar dari burung Raja Wali, maka Bapak Ibu harus belajar tentang kebajikan, belajar tentang pengetahuan, belajar tentang kekuatan, belajar tentang keberanian, belajar tentang kesetiaan, dan belajar tentang disiplin. Saya percaya bahwa pemilihan lambang Raja Wali tentunya tidak sembarangan, karena pada kenyataannya memang burung Raja Wali memiliki proses kehidupan yang tidak mudah. Benar? Dan kita disuruh untuk belajar dari burung Raja Wali. Apa yang kita perlu belajar? Mulai dari masih kecil, anak Raja Wali menjalani sebuah pelajaran dan terbang dengan proses yang kejam dari sang induk. Jadi ketika Raja Wali muda ini, dia dalam waktu 3 minggu itu tugasnya hanya cuma makan dan tidur. Itu cuma sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh Raja Wali muda ini, yaitu apa? Makan dan tidur. Saudara juga hari ini mungkin Anda terima firman, makan firman, dan banyak yang cuma tidur. Tidur artinya tidak buat apa-apa. Dia punya sayap tapi dia masih tidur dalam waktu yang singkat ini. Tapi induk Raja Wali melatih anaknya untuk terbang dengan cara menjatuhkan anaknya dari tebing yang tinggi atau dari pohon yang tinggi. Dan induk Raja Wali akan terbang di atas anaknya yang jatuh, melayang-layang di atas anak yang jatuh itu, dan mengangkat anak Raja Wali itu supaya anaknya itu tidak terhempas pada batu-batu karang, tidak hancur pada tebing-tebing yang tajam, tapi mengangkat dia tinggi, membawa dia tinggi, dan melatih dia untuk terbang. Kalau Bapak Ibu cari, maka induk Raja Wali itu melatih anaknya kurang lebih hanya sampai 1-3 minggu. Dan anak Raja Wali yang tadinya tugas hanya tidur dan makan dan tidur, tiba-tiba bisa mengepakkan sayapnya. Apa yang kita bisa belajar secara rohani? Sebenarnya saudara dan saya, Alkitab katakan begini, bahwa kita tidak dibandingkan dengan ayam kampung atau tidak dibandingkan dengan burung emprit. Tapi saudara dan saya diumpamakan seperti Raja Wali. Karena itu, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, maka Anda harus belajar terbang. Mau atau tidak mau, maka Raja Wali kecil ini harus belajar mengepakkan sayapnya.
Dan ketika dia mulai mengepakkan sayapnya, maka proses berikutnya, ketika Raja Wali dewasa ini berumur 40 tahun, maka kondisi fisiknya mulai menurun. Apa tandanya? Parunya itu mulai retak dan mulai bengkok. Paru yang tajamnya itu mulai retak dan mulai bengkok, saudara. Sehingga dia mengalami kesulitan untuk mulai mematuk. Ketika dia mengejar mangsanya, dia mulai mengalami kesulitan. Bulunya terlalu tebal dan menghambat dia untuk terbang. Kuku kakinya sudah tidak tajam lagi seperti 40 tahun yang lalu, menyebabkan dia tidak kuat untuk mencengkram mangsa. Maka dalam fase ini nggak ada cara lain, hanya dua pilihan: tetap bertahan dalam kondisi yang lemah dan menunggu kematian, atau bertransformasi atau berubah sehingga dia dapat mencapai umur 70 tahun maksimal 120 tahun. Saudara, pada fase ini ada kalanya orang Kristen berkata, udah Kristen lama tapi kenapa nggak bertumbuh? Sulit sekali untuk saya berdoa, sulit sekali baca Alkitab. Anda dan saya harus mengalami yang namanya fase ini, yaitu namanya fase masa paruh, masa rontok bulu. Roma pasal 12 ayat yang kedua berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Alkitab mengajarkan kepada kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kata serupa adalah conform. Kita sama dengan dunia ini. Gaya hidup kita, sifat kita sama dengan dunia ini. Bapak Ibu ingat, kita diciptakan tidak sama dengan dunia ini. Kita hidup di dunia, yes, tapi kita tidak sama dengan dunia ini. Alkitab katakan berubahlah. Berubah di sini adalah transform. Anda dan saya harus berubah setiap saat. Apakah berubah seperti Power Rangers? No. Apakah berubah seperti Superman? Bukan. Apakah berubah seperti Batman? Juga bukan. Tapi Anda dan saya berubah seperti Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, oleh pembaharuan budimu. Budi di sini diterjemahkan oleh roh kita. Yang lain menerjemahkan jiwa. Diterjemahkan dengan pikiran saudara dan saya. Dan Alkitab mau supaya saudara dan saya mengerti tentang kehendak Tuhan. Perjalanan kekristenan, ada kalanya masalah persoalan bahwa keberhasilan kemarin Anda nggak bisa pakai untuk Anda pakai untuk hari besok. Kegagalan kemarin, Anda dan saya juga nggak akan bisa pakai bahwa saya akan gagal. Tapi pembaharuan budi saudara dan saya, pola pikir saudara dan saya, itu akan membawa saudara punya kecepatan terbang, akan melebihi kecepatan terbang 40 tahun yang lalu. Amin. Dan apabila kita memilih transformasi, maka burung Raja Wali akan bersemedi, atau dia akan berdiam diri. Bahasa Ibraninya saya sudah kasih tadi, suara gembala, kafah. Kafah itu menunggu dengan sabar bahwa jawaban sudah datang. Kemudian dari kata kafah ini kemudian kita dapat kata bertapa, bersemedi, komat kamit. Kalau paranormal, komat kamit kan baca mantra. Dan saya disuruh untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau lihat bahwa kecepatan terbangmu melebihi kecepatan terbang 40 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, maka nggak ada cara lain. Ini adalah tahun di mana gereja Tuhan harus banyak doa, banyak berdiam diri di hadapan Tuhan, ambil doa dan puasa, maka akan terjadi yang namanya transformasi. Parumu, kegagahanmu yang kemarin, keberhasilanmu yang kemarin akan digantikan dengan kekuatan baru. Anda akan dapat hikmat baru. Cakaranmu, cakar-cakarmu akan tumbuh cakar yang baru. Bulu akan tumbuh bulu yang baru. Dan Anda akan terbang dalam kecepatan tertentu melebihi kecepatan terbang 10, 20, 40 tahun yang lalu. Amin. Ini tahun di mana Bapak Ibu dan saya bukan cuma berdoa. Alkitab katakan begini, menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan seperti apa? Ketika Anda berdoa, Tuhan dengar. Dan ketika Anda diam, Tuhan bicara kepada saudara. Yang namanya kafah itu adalah Anda diam, Anda nggak ngomong apapun. Setelah Anda datang bersyafaat, maka waktunya di mana Anda datang diam di hadapan Tuhan.
Bapak Ibu harus praktekkan itu di dalam setiap doa saudara, maka Anda akan peroleh kekuatan yang baru. Saya percaya bahwa Alkitab yang Anda punya itu hanya logos. Bagaimana logos itu bisa menjadi rema? Dengan cara Anda kafah, dengan cara Anda menanti-nantikan Tuhan. Itu adalah cara kita mentransform kehidupan saudara, mentransformasi hidupmu. Yang tadinya Anda tidak kuat, sekarang berkata aku kuat. Yang tadinya lemah, Anda berkata sekarang aku memperoleh kekuatan yang baru. Yang tadinya tidak ada jalan, Anda berkata sekarang ada jalan. Yang tadinya tidak ada terobosan, Anda berkata sekarang ada terobosan. Kenapa? Yang melakukan itu Tuhan. Nah, saya percaya dalam hari-hari ini kita sedang masuk dalam doa puasa 30 hari. Saya mau tanya Bapak Ibu, saudara dan saya, apakah Anda punya waktu kafah dengan Tuhan? Waktu menanti-nantikan Tuhan? Kalau Anda berdoa 1 jam, Anda harus ambil 10 menit dari 1 jam itu. 10 menit berarti kurang lebih 60 menit. Berarti 10% dari 60 menit. Kurang lebih Anda harus punya berapa menit untuk saat teduh? Berapa menit untuk saat teduh? 6 menit Anda harus punya waktu untuk diam diri, untuk mendengarkan Tuhan bicara. Dan kalau Tuhan bicara kepada saudara, Anda harus mencatatnya. Ketika Anda mencatat, itu seperti paruhmu dipatuk-patukan kepada batu karang. Raja Wali selalu terbang naik tinggi, dan dia tidak menaruh hidupnya selevel dengan masalah. Dia tetap ada di puncak paling tinggi. Anda tidak bisa kalahkan masalah di habitatnya. Raja Wali tidak bisa mengalahkan ular berbisa di habitatnya. Cara Raja Wali mengalahkan ular berbisa adalah dia terbang dan dia menangkap ular berbisa dan dia kepada ketinggian tertentu. Pada waktu ketinggian tertentu ularnya kehabisan nafas. Haleluya. Lalu kemudian dia melemparkan ular itu kepada batu karang. Ular itu mati. Kemudian dia turun dan dia mulai memakan ular itu. Saudara dan saya tidak boleh mengalahkan masalah dengan satu level dengan masalah. Anda harus naik kepada level lebih tinggi. Dan level lebih tinggi adalah doa pujian penyembahan. Itu adalah cara kita mentransformasi hidup kita. Itu adalah cara kita menjadi kuat dan menjadi pemenang. Saya percaya bahwa orang yang suka berdoa, suka ibadah, dia akan jadi pemenang kehidupan. Kalau Bapak Ibu perhatikan Daniel pasal 6 ayat 4, 5 dan 6. Alkitab katakan begini, bahwa doanya Daniel itu mengubah satu bangsa. Ibadahnya Daniel 1 hari 3 kali mengubah satu bangsa, mengubah pola pikir. Dan Nebukadnezar menulis surat kepada seluruh kerajaan yang ada di Babel, harus menyembah Allahnya Daniel. Barang siapa tidak menyembah Allahnya Daniel, maka rumahnya dirobohkan, dia akan digantungkan pada tiang sulang dan akan digantung di sana. Bapak Ibu tahu, orang ibadah itu mengandung janji. Amin. Ada kalanya Anda berkata, saya cuma duduk 1 jam, duduk 45 menit dalam setiap khotbah. Anda dengar firman Tuhan, itu adalah kafah bagi saudara. Anda dan saya tidak bisa terima semuanya. Anda kalau datang dengan pulpen, datang dengan note yang ada di handphone Anda, catat setiap khotbah. Kalau Anda nggak bisa catat dengan cepat, rekam setiap khotbah. Kalau nggak bisa rekam setiap khotbah, Anda dengarkan ulang setiap dalam YouTube atau Facebook, dan Anda akan diberikan kekuatan yang baru. Amin. Dan Alkitab berkata begini, bahwa Raja Wali dewasa ketika dia umur 40 tahun, maka parunya itu mulai retak, parunya itu mulai bengkok. Saudara, kukunya sudah tidak tajam lagi, bulunya terlalu lebat untuk terbang. Maka apa yang dia lakukan? Maka dia mulai mematuk parunya di bukit batu yang keras itu. Dia mematuk dan parunya lepas. Dia harus menunggu sampai paru baru itu tumbuh. Dan ketika paru barunya tumbuh, maka dia mencabut kuku-kuku kakinya, cakaran-cakaran yang tajam, yang sudah tidak lagi tajam, dia mencabut satu. Paru yang baru itu mulai mencabut satu-satu kukunya. Setelah kuku-kukunya dicabut, dia harus tunggu sampai kuku yang barunya tumbuh. Dan ketika kuku barunya tumbuh, maka dengan kukunya itu dia mulai melepaskan bulu-bulunya satu persatu, mencabut bulu-bulunya satu persatu, lepas dari tubuhnya. Dan Raja Wali itu menjadi, bahasa Cinanya licin, bahasa Jepangnya kising, bahasa Indonesia botak and gundul.
Bisa bayangkan nggak? Dia ada di puncak bukit, maka dia kedinginan. Karena paru baru sudah tumbuh, kuku yang baru sudah tumbuh, maka dia cuma punya satu kekuatan, menunggu matahari pagi. Dan setiap hari dia hanya mencengkeram batu karang, menatap matahari. Mazmur 84 ayat 12 berkata, Allah kita adalah matahari dan perisai, kasih dan kebaikan ia berikan kepada orang-orang yang mengasihi dia. Kesembuhan Raja Wali ada pada sinar matahari. Kalau Anda dan saya hari ini sakit di tubuh saudara, sakit di bisnis saudara, sakit dalam pelayanan saudara, sakit pada pekerjaan Anda, sakit pada keuanganmu, maka matamu harus tertuju kepada matahari. Itu adalah waktu kafa, datang dan berdoa, datang dan menyembah Tuhan, datang dan mengangkat tangan kepada Tuhan dan berkata, aku nggak sanggup, hanya Tuhan yang sanggup memulihkanku. Maka Anda sedang belajar dari Raja Wali. Ketika Raja Wali ini mau jadi kuat, maka dia akan buka kedua sayapnya, matanya menatap matahari, dan matahari memberikan kekuatan kepada dia. Ketika badai datang dan menerpa hidupnya, maka matanya itu menatap matahari dan dia terbang langsung menatap matahari. Dia tidak terbang menghadapi badai, tapi dia matanya menuju matahari dan dia terbang menuju kepada matahari. Bapak Ibu tahu, secara rohani Anda itu sebenarnya punya dua pandangan, mata jasmani tapi juga mata rohani. Ingat, mata rohani kita itu memandang, melihat jauh melampaui yang dapat dilihat oleh orang lain. Alkitab katakan, barang siapa mencari aku, maka akan menemukan aku. Barang siapa datang dan memandang wajahku, maka wajahnya akan dicari oleh Tuhan. Raja Wali mengalami masa paru, masa yang tidak mengenakan ini selama berapa lama? 6 bulan sampai kurang lebih 1 tahun. Kalau dia tidak melewati masa ini, maka cuma ada satu yang akan terjadi pada Raja Wali dewasa ini, yaitu dia akan mengalami ketika dia katakan, aku nggak mau untuk mematuk-matuk paruku di bukit batu. Aku tidak mau mencabut cakarku yang tajam ini. Aku bangga karena 40 tahun yang lalu aku berhasil dengan ini. Aku tidak mau mencabut bulu-buluku. Maka nasib Raja Wali ini adalah dia mati sebelum waktu 70 tahun atau maksimal 120 tahun. Ada begitu banyak pelayanan, ada begitu banyak orang Kristen yang akan di tengah jalan. Dan saya katakan bahwa mereka bukan Raja Wali, mereka tidak belajar dari Raja Wali. Tapi saya percaya Anda yang dengarkan firman Tuhan malam ini, bahwa Tuhan mau Anda menjadi seperti Raja Wali, belajar dari Raja Wali, yaitu Anda mengizinkan proses terjadi atas hidup saudara dan saya, karena Anda tahu kemana Anda pergi. Mazmur 103 ayat yang kelima berkata begini, ketika semuanya itu dialami, dan Alkitab berkata, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru pada burung Raja Wali. Yang memuaskan hasrat kita dengan kebaikan adalah Tuhan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Menjadi baru di sini adalah begini, dia telah rontok parunya, dia telah kuku-kukunya dia cabut sendiri dengan paru yang baru, dia merontokkan bulu-bulunya dengan cakar yang baru, dia mengalami kedinginan di waktu malam, kepanasan pada waktu siang, dan ketika 6 bulan itu dia lihat teman-temannya terbang menghadapi badai, menangkap mangsa, dan dia mungkin berkata, dulu aku juga terbang seperti itu, dulu aku pelayanan seperti itu, dulu aku dipakai seperti itu, dulu aku menghadapi badai seperti itu. Tapi sekarang aku nggak bisa terbang. Tugasku hanya satu, cengkeram batu karang, natap matahari, pegang firman Tuhan, fokus hanya Yesus. Wow. Kalau kita belajar dari Raja Wali, kalau kita mau jadi seperti Raja Wali itu siap menjalani kehidupan normal hingga umur 70 tahun, maksimal 120 tahun. Dan ini proses yang sangat menyakitkan, dan ini proses yang sangat menyiksa untuk mendapatkan kekuatan baru di tengah kehidupannya agar bisa mencapai umur 70 tahun. Ini burung yang panjang umur. Haleluya.
Dan kalau sewaktu saya belajar tentang burung Raja Wali, uniknya masing-masing Raja Wali yang membuat pilihannya sendiri untuk transformasi. Dia tidak didorong oleh orang lain, ayo ibadah, ayo doa, ayo baca Alkitab. No. Raja Wali dewasa itu memilih sendiri, membuat pilihan sendiri, harus bertransformasi. Dan dia sendiri melewati proses tanpa campur tangan Raja Wali lainnya. Raja Wali anaknya itu nggak lebih dari 3, saudara. Paling maksimal 2. Dan kebanyakan cuma 1. Dan induk laki, induk perempuan selalu menjaga anak-anaknya, memberi anak-anaknya. Pada waktu menggerami telurnya, bukan cuma induk perempuan yang melakukannya, induk laki pun melakukannya. Berbicara tentang dalam keluarga, suami dan istri harus melatih anak-anak kita untuk mereka menjadi Raja Wali. Dalam rumah rohani ini, tugas saya dengan istri sebagai orang tua rohani, saudara, untuk melatih Anda terbang. Dan Anda harus putuskan sendiri, apakah Anda dan saya akan belajar dari Raja Wali, atau pilih seperti ayam kampung atau burung emprit. Anda mau ibadah sungguh-sungguh atau tidak mau ibadah sungguh-sungguh. Anda mau doa atau Anda tidak mau doa. Itu adalah pilihan saudara dan saya. Tapi intinya semua kita akan alami proses. Memilih transformasi atau memilih puas dengan diri sendiri adalah pilihan pribadi. Dan saya beritahukan kepada saudara, Raja Wali tidak pernah makar dari cakaran-cakaran tempat sampah. Dia selalu dapat makanan yang terbaik. Amin. Mereka menjalani kehidupannya menurut keinginan sendiri. Dan ini bagi saya sungguh luar biasa. Bapak Ibu mau lihat Raja Wali dewasa, bukan waktu keadaan nyaman. Mau lihat Raja Wali dewasa yang hebat, yang tidak takut dengan badai, lihat pada waktu dia mengalami proses. Lihat pada waktu dia mengalami di mana bisnisnya sedang cooling down, di mana terjadi pintu tertutup, di mana dia sedang gak punya uang mungkin, di mana problem di dalam bisnisnya, problem dalam pekerjaannya, tapi dari mulutnya tidak keluar sungut-sungut, tapi dia berkata, saya mau datang berdoa. Ingat, Raja Wali tidak menaruh hidupnya selevel dengan masalah. Ayat renungan yang tadi kita baca dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 dengan tegas, bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Berapa banyak saudara yang dapat kekuatan baru? Saya kemarin baru pulang pelayanan dari Pekanbaru. Saya terbang dari Jakarta ke Pekanbaru. Dari Pekanbaru saya dijemput anak rohani saya. Waktu kurang lebih 20 tahun yang lalu, 30-an tahun yang lalu, kami bina mereka ketika mereka masih SMA, sekarang jadi gembala di sana. Kemudian kita dari Pekanbaru, saya harus ke kecamatan namanya Duri. Kalau ada orang Jambi di sini, orang Riau maksud saya, pasti tahu. Itu kurang lebih 200 sampai 250 km. Jadi saya sampai di sana sudah jam 1 siang. Lalu dia katakan kepada saya begini, pastor, kita makan dulu. Saya katakan saya masih puasa. Tapi kemudian 11:30 berarti sini sudah 2:30. Saya pakai puasa di sini ikut jam Makassar. Sudah 2:30 kemudian kita makan smash chicken. Oh, smash chicken, ayam fenyet. Ya. Lalu kita makan dengan cepat dan dia katakan, pastor jam 3 kita akan ke gereja. Saya berpikir bahwa gereja di kecamatan itu. Lalu saya tanya, berapa lama jalan ke gereja? Sekitar 3 sampai 3 jam setengah. Hah? Oke, saya cuma naik, nggak mandi karena sewaktu sampai di hotel sudah 2:30. Check in, naik, saya cuma pakai batik tangan pendek dengan jeans, kemudian pergi. Ketika masuk di jalannya bukan jalan aspal, tapi jalannya itu masih pasir, karena itu jalan perkebunan sawit, dan jalannya saya teringat Yesaya pasal 48, kebahagiaanmu seperti ombak-ombak laut yang datang silih berganti, tapi ini kebahagiaanmu seperti jalan yang naik turun, saya tetap berbahagia. Dia katakan, mohon maaf pastor, saya katakan yang penting jangan kamu masuk jurang. Selama kamu ada di jalan ini dan jalan naik turun, yang penting kamu tahu tujuan. Tahu pastor, jalan 3 jam setengah sampai di sana. Ibadah WBI, jemaatnya penuh. Ternyata jemaatnya itu adalah orang-orang istri-istri dari
suami-suami yang kerja di perkebunan sawit. Selesai ibadah kita pulang 3,5 jam. Besok ibadah jam 10 pagi. Saya tanya di gereja ini, dia katakan, pastor dari sini kurang lebih ada 4 jam ke sana. Hah? Besok kita dari hotel jam 8.30. Bapak Ibu, ketika lewat gereja itu sudah 2 jam ke sana. Kita harus turun kurang lebih 13 meter, tanahnya tanah merah, dan baru selesai hujan deras pagi. Ketika mobilnya turun, injak rem, langsung mobil terpelas. Dan saya katakan kepada Luki, atrek mundur Luki, gembalanya, atrek mundur. Atrek mundur. Saya tanya ini, tanya dulu tentang warga di sini, ada yang pernah lewat jalan ini, bagaimana caranya? Sebab kalau kita turun, maka harus kamu siap-siap untuk kita akan terguling dengan mobil ini. Karena dia bukan pakai mobil jalan yang seperti itu, dia pakai mobil ras. Bannya itu sudah penuh dengan tanah merah, saudara. Kita jalan baru pagi itu hujan deras. Dan kemudian ditanya, dan ada yang biasanya pakai mobil gede, dia katakan begini, Pak, kalau Bapak lewat jalan ini, jangan injak rem, yang penting Bapak tinggal main setir, Bapak punya kaki di atas rem, sedikit aja. Lalu istrinya ngomong kepada suaminya, Luki ayo jalan. Dan Luki tanya gini, pastor gimana? Saya bilang, selama kamu yakin bisa jalan. Dan saya doa, malaikat jaga kami. Karena jalannya bukan jalan yang bagus, ada lubang, dan itu bisa saja terguling di jalan. Dan ketika turun, itu mobilnya begini, saudara. Mobilnya begini, terputar. Luki bilang, Bung bagaimana? Sampai sudah nggak bisa panggil Pak Pendeta. Dia panggil saya dengan sebutan bahasa Ambon, Bung bagaimana? Selama kamu tangannya masih panas dan tidak tangannya dingin, mata kamu fokus kepada tujuan, kita baik-baik saja. Dia mutar sana mutar sini, mobilnya begini. Saya bilang, ini Tuhan, ini mobil bisa terguling. Kita sampai di bawah, dia tarik nafas, maju 50 meter, mobil tersangkut, 1 jam tidak berjalan di situ. Maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Saya katakan begini, kamu telepon jemaatmu di gereja, berapa jauh ini? Kurang lebih 100 kilo lebih, pastor. 100 kilo lebih. Sekarang jam berapa? Sudah jam setengah 11, pastor. Ibadah jam 10, kasih tahu mereka ibadah jam 12. Orang kita tunggu 1 jam lebih, pekerjanya datang, dorong itu mobil, saudara. Mobil yang tadinya begini, mobilnya langsung melintang begini, saudara. Harus dorong sampai mobilnya itu kembali normal. Jalan 100 meter, terjebak lagi 1 jam lagi. Terjebak 3 kali di tengah jalan. Dan saya katakan begini, ada jalan yang bisa jalan lain. Dia katakan ada pastor, tapi kita harus kembali 3 jam lagi. Dan jalan lebih panjang. Saya katakan lanjut. Jalan di depan, masuk lagi, tidak jalan lagi. Jadi kita terpelosok. 1 kali terpelosok harus tunggu 1 jam, 3 kali 3 jam. Saya sampai di gereja, sudah jam 1 siang. Jemaat sudah ibadah dari jam 10, nyanyi sampai jam 1. Mereka nyanyi sampai kelihat keluar. Ini pendetanya di mana kok belum datang? Mulutnya sudah capek mungkin, kaki-kaki sudah pegal. Dari tadi suruh angkat tangan, disuruh duduk, disuruh berdiri, pinggangnya mungkin sudah capek. Di tengah jalan, gembalanya begini, pastor minta maaf. Saya bilang, nggak usah minta maaf. Saya juga anak kampung, saya juga anak desa. Tapi kalau pergi ke desa saya, itu naik, nggak seperti yang tempat kamu ini. Masuk ke dalam lubang, tertanam 1 jam, mesti didorong dan sebagainya. Pulang itu saya harus pesawat jam 15.25. Bapak Ibu tahu, jam 1 kita belum jalan. Tadi kita jalan datang sampai ke gereja, hampir kurang lebih 5,5 jam. Jam 1 pesawat jam 5.25. Saya katakan pesawat sudah terlambat, Luki. Dia katakan gak enak dengan jemaat yang sudah masak. Saya katakan suruh masakan yang ada aja, datang kita makan. Yang penting sudah makan masakan yang mereka masak. Masak kita makan, lebih dari 1:30 kita dari gereja. Akhirnya ambil para pekerja yang sudah terbiasa melewati jalan-jalan sempit yang tadi kita tertanam sampai 3 jam. Dia lewat dengan sangat mulus. Bapak Ibu, dari gereja sampai di bandara 4,5 jam. Waktu saya sampai, saya bilang kamu tunggu di sini. Karena menurut jam yang saya punya, kita sudah terlambat. Karena saya sampai sudah jam 5 sore.
Kalau dia lari mau jadi pendeta, nggak apa-apa. Jangan Bapak Ibu yang lari ya. Ya. Kalau dia ribut namanya juga Abramo ya. Yang penting Bapak Ibu jangan ribut. Dan saya sampai di sana, ketika saya datang check-in, saya tanya pesawat saya sudah boarding. Dia katakan, nih Pak, maaf, pesawat Bapak tadi delay dari Jakarta. Pesawat Bapak barusan landing. Lalu saya akhirnya boarding. Ternyata dalam pesawat itu hanya cuma 30 orang, termasuk saya 30 orang. Bayangkan, pesawatku bisa tumben dari Jakarta, boarding 30 menit, gara-gara saya terlambat karena cuma tunggu jemaat terlambat masak, harus tunggu. Saudara pikir itu kebetulan? No, gak kebetulan. Gak kebetulan. Saya kasih tahu kepada gembalanya, saya bilang gini, Lucky, kalau kita melayani Tuhan, maka akan ada yang namanya kingdom supply, akan adanya perlindungan dan tuntunan Tuhan, akan ada God's promotion. Dan saya telepon Lucky, kamu pulang. Dia katakan, pastor bisa masuk. Saya bilang, pesawat tadi yang dibilang di bawah, pesawat baru tiba. Jadi saya tunggu kurang lebih 15-25 menit. Kemudian dipanggil pesawat boarding. Boarding pun kalau nggak salah sekitar 10-15 menit. Jadi saya masih spare waktu. Tuhan itu baik. Saudara dan saya hari ini, Anda dan saya sedang mengalami masalah, mengalami pergumulan. Nggak pernah terlambat. Selalu tepat pada waktunya. Tuhan sudah menyediakan semua fasilitas menunggu Anda dan saya. Dan Anda tidak akan kekurangan suatu apapun. Anda melayani, Anda ibadah, Anda suka berdoa, Anda mau mengampuni, melakukan kebenaran, Anda kehilangan suatu apapun, Anda akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Saya bayangkan seumpama Raja Wali, dia tidak mau dapat kekuatan baru, dia mau hidup ikut-ikut sukanya, dan tidak mau bertransformasi. Maka saudara dan saya akan mati sebelum waktunya. Tapi ketika Anda nanti-nantikan Tuhan, ketika Anda suka berdoa, ketika Anda datang cari Tuhan dan memanggil nama Tuhan, suka ibadah. Saya ajak Bapak Ibu jemaat, terutama gembala-gembala FC, kasih tahu kepada jemaatmu untuk rajin ibadah. Ini tahun-tahun sangat menentukan. Ini tahun Tuhan bicara kepada kami, ini tahun berlari dan terbang lebih cepat. Ini tahun ketika Anda masuk 2024, maka Anda akan melihat percepatan atau kemunduran. Anda melihat bahwa Anda berhenti atau Anda terbang lebih cepat. Ini tahun di mana Anda harus menentukan hatimu, reposisi jalan-jalanmu. Ingat, tidak akan jadi baik. Setiap tahun akan menjadi tahun-tahun penentuan. Setiap tahun akan menentukan ketinggian atau kemunduran, menjadi pemimpin atau pecundang, menjadi orang yang hebat, atau Anda menjadi orang kalah. Tapi Tuhan tidak menentukan Anda dan saya jadi orang yang kalah. Tuhan menentukan kita menjadi pemenang kehidupan dan menjadi orang yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan pilihan untuk menantikan Tuhan ada pada saudara dan saya. Saya nggak tahu Bapak Ibu dan saya punya waktu menanti-nantikan Tuhan atau tidak. Karena saya lihat dari tatapan Anda, lihat saya, Anda punya begitu banyak permintaan, tapi Anda tidak menunggu-nunggu waktu Tuhan. Hari-hari ini saya mengambil waktu begitu untuk nantikan Tuhan. Saya menunggu waktu begitu banyak untuk nantikan Tuhan. Dan ketika saya doa dan berpuasa, saya kasih tahu kepada istri saya harus nambah 30 hari lagi. Jadi puasanya nanti 60 hari. Karena ini tahun kafah, ini tahun menantikan Tuhan. Ini tahun di mana Anda dan saya harus banyak duduk dan menantikan Tuhan. Ini tahun di mana saudara dan saya harus banyak duduk berdoa. Dan Anda akan lihat hasil yang berbeda. Amin. Amin. Saya lihat kemarin ketika kita lewati itu, saya ngomong kepada anak rohani saya katakan begini, saya bangga kamu. Karena ada banyak orang yang pilih pelayanan di kota besar. Ada banyak orang yang pilih pelayanan dengan fasilitas yang mumpuni, fasilitas yang sudah ada. Dan saya tanya dia, kamu sebelum ini dia ada di salah satu gereja besar yang ada di kota Jakarta. Jemaatnya kurang lebih 40.000 atau 30.000. Dan dia jadi salah satu dari ketua profetik yang ada di sana. 10 tahun dia melayani Tuhan. Dan satu waktu dia dapat visi dari Tuhan. Dan dia katakan istrinya orang Batak, saudara. Papanya itu gembala. Dan dia katakan gini, saya dapat visi untuk datang ke sebuah kecamatan.
dan melayani. Satu kali hari pergi ke gereja, itu jalannya bisa sampai 4-5 jam. Entah itu panas, entah itu licin, dia tetap pergi. Bapak Ibu tahu, ada harimau Sumatera. Saya lihat ada gajah liar, ada ular kobra. Dan saya tanya dia, Luki, kalau kamu pulang malam, kamu biasa pulang malam? Iya pastor. Kamu harus pastikan bahwa motormu baik-baik, jangan sampai motormu macet di tengah hutan. Ada kalanya jalan bisa sampai 30 kilo, nggak ada satu rumah pun, nggak ketemu satu orang pun. Ada jalan sekitar 60 kilo, nggak ketemu satu mobil pun yang kita lewati. Nah kalau motor kamu macet di tengah jalan, atau kamu terpeleset, kamu terluka, bagaimana? Saya selalu doa pastor, supaya motor saya baik-baik, padahal motor saya itu motor buntut. Ada orang yang mau bayar harga seperti itu. Dan saya katakan, Tuhan, saya bangga ada orang-orang yang punya pelayan seperti itu. Nggak ada perbedaan antara Anda ibadah di gedung yang mewah ini dengan orang yang pergi ibadah berjam-jam di gerejanya. Saya tanya kepada dia, 1 minggu kamu pulang pergi berapa kali? Dia katakan, 1 minggu saya pulang pergi 3-4 kali. 3-4 kali, karena itu jemaatnya. Saya tanya, di kecamatan ini kamu ada jemaat? Enggak, belum ada pastor. Mulai buka di kota ini, mulai buka di kecamatan ini, mulai rintis di kota ini. Saya percaya bahwa dia sedang membiarkan paruh. Dia katakan, saya pelayanan kemarin, fasilitas saya banyak, saya dikasih mobil, dikasih persembahan kasih yang cukup, seluruh fasilitas kami ditanggung, karena itu gereja yang diberkati Tuhan dengan finansial yang luar biasa. Tapi saya memilih ada di sini. Saya katakan, good. Wow. Pilihan untuk menantikan Tuhan ada pada pilihan kita. Namun jangan hanya terbuai pada kekuatan. Amin. Jangan terbuai hanya kepada kemuliaan yang akan kita dapatkan. Ingat bahwa dalam keadaan menantikan Tuhan, saudara dan saya akan mengalami yang namanya proses yang menyakitkan, kan? Seperti Raja Wali mengalami proses transformasi. Ada yang ngomong dengan saya kemarin, dia katakan, ini pastor, dia mengalami di mana bisnisnya yang tadinya diberkati Tuhan, tiba-tiba dalam keadaan 3 tahun dan masuk 2020, 2021, 2022, itu menjadi kolaps. Dan ketika itu terjadi, orang yang dia cintai itu pergi meninggalkan dia, istrinya itu pergi tinggalkan dia. Lalu saya lihat dia dan saya katakan, apa yang kamu lakukan? Saya tetap percaya bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan saya dan Tuhan tidak menghendaki sebuah perceraian. Saya tanya, apa yang kamu lakukan? Kamu tahu firman itu, apa yang kamu lakukan? Dia katakan, saya mengampuni istri saya. Saya kemudian, karena dia nyetir, saya lihat dia, tapi saya lihat wajahnya tidak sedih, saya lihat mukanya benar-benar bukanya penuh dengan ketabahan. Dan saya katakan, kamu tuh Raja Wali dewasa. Saya tanya kepada dia, saya tanya, umur kamu berapa sekarang? Dia katakan, umurku sekarang masuk 41 tahun. Kemudian saya tanya, kamu punya pacar sekarang? Saya nggak punya pastor. Saya tanya, kenapa kamu nggak punya pacar? Dia katakan, istri saya dibawa lari orang. Saya tanya kembali, kamu nggak punya pacar? Iya pastor. Kenapa? Saya masih punya istri tapi dibawa lari orang. Saya lihat wajahnya, mukanya penuh pengharapan, penuh keyakinan, menatap bahwa ini sesuatu yang sakit bagi dia, tapi dia percaya bahwa akan ada pembelaan dari Tuhan. Saudara dengar baik, mungkin hari ini Anda tidak mengalami seperti orang ini, tapi Anda mengalami uangmu dibawa lari oleh orang, diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Anda mungkin melayani sungguh-sungguh, tapi orang lain dipromosi. Anda kerja sungguh-sungguh, tapi orang lain yang dipromosi. Anda dan saya harusnya miliki omset itu, tapi orang lain memotong Anda dan mendapatkan proyek itu.
Mungkin sakit bagi Anda, tapi saya beritahukan kepada saudara, kalau Anda hidup benar, maka hakmu dijamin oleh Tuhan. Kalau Anda hidup benar, maka Tuhan yang akan memberkati Anda. Kalau Anda hidup benar, maka bulu-bulu halus akan tumbuh, dan engkau akan terbang melampaui kecepatan terbang 10, 20, 30, 40 tahun yang lalu. Engkau akan melihat jalan keluar dan akan melihat terobosan besar. Saya percaya Anda akan masuk, kita akan masuk di 2024 nanti. Akan masuk dengan kecepatan yang berbeda. Ini tahun ke-12 bagi gereja lokal ini. Dan angka 12 adalah angka pemerintahan. Angka 12 adalah angka kekuasaan. 12 murid Yesus, 12 suku Israel, dua kelipatan dari 12, 24 tua-tua berbicara tentang pemerintahan, tentang kekuasaan. Bagaimana Anda dan saya punya roh pemerintahan, bagaimana Anda dan saya punya otoritas, dunamos, bagaimana Anda dan saya punya kekuasaan untuk memerintah atas masalah, memerintah atas keuangan. Kalau Anda nggak kafah lebih dulu, kalau Anda nggak nantikan Tuhan lebih dulu, nonsen, nggak mungkin. Dan ini tahun menentukan. Persiapan yang baik membuat seberapa engkau sanggup. Persiapan yang baik akan membuat seberapa engkau terbang tinggi. Saudara akan melihat sebuah percepatan yang berbeda. Pertama, promosi. Jangan heran kalau tadinya orang yang suka terbang, tiba-tiba Anda dan saya harus disuruh untuk cengkram batu karang dan hanya natap matahari. Karena Anda sedang rontok bulu. Jangan heran kalau orang yang selama ini tidak pernah terbang, tiba-tiba dia mengalami promosi dan sekarang dia waktunya terbang, melintasi badai, mulai dipercayakan, mulai dikasih kesempatan untuk berkhotbah, mulai dikasih kesempatan untuk pimpin pujian, mulai dikasih kesempatan untuk melayani, mulai dikasih kesempatan untuk Anda terlibat dalam pelayanan. Sedangkan Anda yang dulu, Anda punya dua pilihan, mati atau transform. Saya mau ingatkan kepada umat Allah bahwa pilihan Tuhan untuk kita jadi seperti Raja Wali, karena Tuhan mau kita menjadi pribadi yang punya kekuatan baru melihat kemuliaan. Tapi saudara dan saya juga akan melegasi, mewariskan itu kepada generasi yang akan datang. Raja Wali ketika jadi anak Raja Wali punya kenyamanan cuma 3 minggu. Kerjanya cuma 2, makan tidur, makan tidur, makan tidur, makan tidur, makan tidur. Nanti selesai saya tadi pilih sebuah video dari YouTube, saya akan putar kepada saudara. Raja Wali itu waktu dia kecil rewelnya minta ampun. Tiap hari cuma mukanya angkat ke atas, bukan menatap matahari. Kapan mamanya datang, papanya datang ambil makanan. Angkat muka ke atas, pastor doain aku, pastor, pastor tumpang tangan ke aku, pastor, pastor kalau nggak doain aku nggak ada urapan, pastor. Ating. Ini tahun di mana Anda harus mendoakan orang lain. Suami harus mendoakan istri, orang tua harus mendoakan anak-anak, saling mendoakan satu dengan yang lain. Maka kita akan melihat percepatan, kita akan melihat berlari lebih cepat, jadi dewasa, jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, amin. Saya percaya bahwa transformasi tidak semua orang mau. Bapak Ibu tahu transformasi itu mulai dari telur, ya telur kecil, dari ulat dulu, kemudian dari telur ulat, dari telur kemudian jadi ulat, dari ulat kecil ulat besar, kemudian jadi kepompong. Saya ingat dulu saya di kampung itu, di pohon-pohon lemon Cina itu, kita sering tiap hari saksikan di mana dari telur kemudian berubah jadi ulat kecil, ulat besar, dan kepompong. Biasanya kita taruh kepompong di atas daun lemon, kemudian kita biasa kejar kakak atau adik kita yang takut, lalu kita taruh di atas kepalanya atau masukin ke dalam bajunya. Itu dia lari guling-guling, saudara. Itu nakal. Tapi saya juga saksikan bagaimana kepompong itu ketika dia jadi, mulai dari dia mengering sampai akhirnya mulai sayap keluar pelan, kemudian mulai dia belajar terbang, dan ketika dia terbuka, kepompongnya terbuka, lalu dia membentangkan sayapnya, kupu-kupunya indah banget. Hari ini mungkin Anda dan saya minta terbang seperti Raja Wali. Tuhan, aku mau terbang. Berdoa, minta aku terbang, tapi Tuhan kasih Anda jadi kepompong lebih dulu. Ada banyak orang yang gak tahan, gue mau seperti itu, gue mau seperti ini, dia gak mau transform, dia gak berubah, dia mau potong kompas. Rumah adalah cara untuk Tuhan mendidik kita secara rohani. Entah rumah secara fisik, entah rumah rohani di tempat ini. Kalau Anda gak dengarkan perkataan orang tua,
maka sama saja Anda nggak dengarkan perkataan Tuhan. Saya bersyukur mama saya nanti tanggal 29 hari Minggu nanti umur 94 tahun. Dan saya menyaksikan satu iman yang tulus, yang pure, yang murni. Saya menyaksikan ada orang tua yang sakit, yang umurnya, tubuhnya sudah lemas, tapi dari mulutnya nggak ada sungut-sungut satu kata pun. Yang ada adalah begini, mama capek, mama sakit, lalu begini, Tuhan bawa aku naik, Tuhan bawa aku. Dan setiap kali dengar nyanyian rohani, setiap kali dengar doa, setiap kali dengar orang bicara firman Tuhan, diam tenang. Saya sudah doakan orang, ribuan orang, dan orang-orang tua seperti ini ketika mereka tidak kenal Tuhan, maka mereka maki-maki orang, mereka menyalahkan orang, mereka melihat roh-roh jahat, mereka melihat macam-macam, mereka melihat hal-hal yang mengerikan. Tapi saya lihat mama saya di rumah. Ada kalanya berkata begini, Bapak Pendeta, mama lihat ada laki-laki ganteng, pakai baju putih, mukanya berkilauan tembus tembok, duduk di samping mama. Ngapain ma? Nggak hanya cuma duduk lihat mama. Kenapa? Mama panggil suster, mungkin suster di luar nggak dengar, belakangnya pegal-pegal atau gatal, kepingin garut. Tapi karena laki-laki itu duduk, maka gatal-gatalnya hilang, pegal-pegalnya hilang, karena Tuhan kasih kekuatan kepada mama. Saya lihat itu adalah Raja Wali dewasa yang membentangkan sayapnya. Amin. Mama punya anak-anak, mama punya cucu, ini cicitnya. Tapi apakah kita mau bisa hidup seperti oma yang membentangkan sayapnya? Anda punya orang tua rohani di sini, tapi tidak semua anak-anak bisa menghidupi visi misi nilai yang Tuhan taruh dalam gereja lokal ini. Kalau Bapak Ibu hidupi, maka saya percaya tempat ini terlalu kecil, kita harus ibadah berkali-kali. Amin. Ingat, Raja Wali memutuskan sendiri untuk mengalami yang namanya transformasi. Raja Wali memutuskan sendiri untuk mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Dia harus mencabut kesombongannya. Dia harus mencabut sifat-sifat karakter yang tidak benar. Malas doa, malas ibadah, malas baca Alkitab, malas kerja, malas untuk menabur. Ya, yang tidak sesuai. Bahkan semua dosa yang menghambat untuk bertumbuh, dia harus cabut itu keluar, karena itu penghalang untuk dia terbang. Saya percaya ini adalah waktunya. Dan Raja Wali harus mengalami diam dan bersemedi, menjalani proses transformasi. Bapak Ibu dan saya, mari kita belajar untuk berdiam dan merendahkan diri di bawah kaki Yesus. Matius 11 ayat 28-29, belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab setelah proses transformasi kita berakhir, percayalah bahwa kita akan menjadi seperti yang dikatakan oleh Yesaya 40 ayat 31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka diumpamakan seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah, karena kekuatan baru selalu menjadi milik saudara dan saya. Jadi saya percaya bahwa orang ikut Tuhan itu setiap menit tambah kuat, setiap hari tambah lebih kuat, setiap minggu tambah lebih kuat. Kalau Anda ikut Tuhan dan tambah loyo, jalannya seperti temannya Scooby-Doo, maka Anda lihat setan. Haleluya. Tapi kalau Anda ikut Tuhan, Anda harus semakin hari semakin kuat. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tapi Anda membuka sayap dan terbang tinggi. Anda memakai badai itu sebagai kesempatan, kendaraan untuk membawa Anda lebih cepat sampai kepada tujuan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya bahwa malam ini kita mau belajar seperti Raja Wali? Saya percaya malam ini kita akan mengalami seperti Raja Wali, dan saudara akan terbang tinggi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus, malam ini kami ada di tempat ini untuk satu tujuan Tuhan yang mulia, untuk melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib, perkara-perkara hebat.
Bahkan apa yang belum pernah kami lihat dengan mata, yang belum timbul dalam hati kami, itu disediakan Tuhan buat kami, sehingga namamu ditinggikan, namamu diagungkan. Tuhan, hamba berdoa malam ini, Engkau melakukan perkara-perkara hebat di tengah-tengah kami, supaya orang menyaksikan kemurahan-Mu dan kemuliaan bagi namamu. Jadikan umat-Mu seperti Raja Wali, Tuhan. Ketika dia mengalami masa transformasi, masa-masa kesakitan, dia jadi kuat dalam Engkau.